Bab 192 Babul Hathi ala huduril jama'ah Bis-subhi wal-isya. Bab tentang anjuran hadir dalam solat berjamaah, terutama subuh dan isya. Bukan berarti di luar subuh dan isya tidak wajib, salah. Sama-sama wajib menghadiri solat berjamaah di masjid di awal waktu bagi yang mendengar azan, sama-sama wajib. Tetapi kewajiban itu bertingkat, dan yang paling mulia, yang paling utama adalah subuh dan isya. Hadis pertama 1071 An Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man shalla al-isya'a fi jama'atin, barang siapa yang salat isya dengan berjamaah, bukan di rumah, bukan di tempat kerja, di kantornya, tapi di masjid. Ketika masjid ini ada di tengah-tengah pasar atau ada di tengah perkantoran, nggak masalah. Yang penting tempat itu dibangun, disediakan khusus untuk sholat. Maka jual beli di situ tentu tidak boleh, haram. Mengumumkan barang yang hilang di situ haram. Beriktikaf di situ boleh, sholat tahiyatul masjid di situ sunnah, apapun bentuknya, walaupun sekedar karpet digelar, walaupun masih berupa lantai, kiri kanan tembok biasa, tidak ada kaligrafi, tidak ada mihrab, tidak ada mimbar, tidak ada kubah, tetap itu dikatakan masjid. Hukum masjid di situ berlaku. Dan sholat berjamaah yang dimaksud di situ, di masjid. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, faka'annama qama nisfal lail, maka dia seolah telah qama. Apa qama? Berdiri. Berdiri setengah malam. Apa yang dimaksud berdiri di sini? Berdiri sholat. Sholat sering disebut dengan kata-kata berdiri, ruku, sujud, membaca. Berdiri, ruku, sujud, membaca. Ya, Quran. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Bacaan subuh, bacaan fajar disaksikan. Yang dimaksud sholat subuh berjamaah disaksikan oleh para malaikat. Apa seolah-olah di sini keutamaannya, pahalanya? Orang yang sholat isya berjamaah, maka dia mendapatkan keutamaan pahala seperti orang yang sholat malam setengah malam. Wa man shalla subha, dan barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dengan berjamaah. Tadi sholat isya, sekarang sholat subuh. Faka'annama shalla al-laila kullah, seolah-olah dia sholat malam sepanjang malam. Ini keutamaan berjamaah sholat isya dan sholat subuh. Ini hadis pertama. Hadis kedua semakna tapi ada perbedaan. Mana perbedaannya? Mari kita lihat. Yang ini riwayat Muslim, yang kedua riwayat At-Tirmidzi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man syahida al-isya'a fi jama'atin
barang siapa yang menyaksikan Isya, salat Isya dengan berjamaah, kana lahu qiyamu nisfi lailatin, maka dia seperti orang yang berdiri semalaman, berdiri setengah malam untuk salat malam. Wa man shallal isya'a wal fajr, ini perbedaannya. Wa man shallal isya'a wal fajr, barang siapa yang salat Isya dan subuh, dua itu. Kalau tadi subuh saja, ini dua. Fi jama'atin, dengan berjamaah, kana lahu ka qiyami lailatin, dia seperti salat sepanjang malam. Ya. Yang satu yang di atas subuh saja, hadis yang kedua Isya dan subuh. Fikul hadis, istihbabul muhafadhati ala salatain, disukai, disunnahkan, bahkan diwajibkan untuk menjaga dua salat. Apa? Subuh dan Isya secara berjamaah. Yang lainnya tentu dijaga, ini lebih-lebih lagi. Kenapa? Lianna man hafadha alaihima, karena orang yang sudah terbiasa menjaga salat Isya dan subuh, maka apa biasanya? Kana muhafidhan ala ghairihima min babil aula. Salat yang lain lebih terjaga lagi. Kan yang paling berat Isya dan subuh, terutama bagi orang-orang munafik. Maka keberatan kita harus kita lawan, Isya dan subuh berjamaah. Kok dia bisa? Berarti yang lainnya insya Allah lebih bisa. Ya, karena kan lebih ringan. Maka aneh ketika ada orang sholat maghrib berjamaah, sholat Isya berjamaah, sholat subuh berjamaah, zuhur dan asar malah tidak. Aneh. Nah, itu kita dapati. Ya, kita dapati sebagian kampung, sebagian pelosok, bagian desa seperti itu. Ketika kita datang ke masjid itu maghrib ada jamaahnya, subuh ada jamaahnya, Isya ada jamaahnya, begitu zuhur dan asar tidak ada. Ini karena apa? Syubhat. Mereka menyangka bahwa berjamaah itu yang ditekankan ya tiga itu, maghrib, Isya, subuh. Zuhur dan asar mereka tidak berjamaah, bahkan kadang-kadang azan tidak ada. Nah, ini mereka terkena syubhat. Ya. Aneh, ini aneh. Sama dengan anehnya orang yang berpuasa Ramadan tapi tidak sholat. Aneh sekali. Sangat aneh. Memang di negeri kita banyak yang aneh. Puasa Ramadan jauh lebih berat. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, ini bukan hal sepele. Dia mampu, tapi sholat tidak. Ya, sangat aneh. Al-muhafadhatu ala salatil fajr wal isya fi jama'atin min alamatil iman, li'annahuma yakunani fil ghalas wal 'atamah haitsu la yatakallafu illa al-munafiqu aw dhu 'udhrin. Menjaga salat subuh dan salat Isya secara berjamaah ini merupakan tanda apa? Tanda keimanan seseorang. Karena apa? Karena berada dalam gelap. Karena tidak sembarangan orang yang bisa melakukannya, dan orang-orang munafik tertinggal dalam hal ini, dan orang-orang yang punya uzur, ya, audhu uzrin. Keberatan ini bisa mungkin beralih. Jadi intinya adalah berat. Ketika antum melaksanakan sholat asar itu berat sekali, ke masjid untuk sholat asar itu berat sekali, karena harus meninggalkan sesuatu yang sangat menyenangkan, sedang asyik-asyiknya, transaksi sedang laris-larisnya,
ya, kita tinggalkan untuk berjamaah salat asar, ini pun sebuah keutamaan. Jadi di mana kita merasa berat, ya, beda dengan maghrib. Maghrib umumnya, terutama di negeri kita ini, memang sudah sewajarnya berhenti, ya, berhenti. Yang pada bekerja berhenti, yang di sawah, yang pulang. Maka sholat maghrib berjamaah tepat waktu ini hal yang lumrah. Beda dengan isya, subuh berat, asar berat. Fadlu salati subhi fi jama'atin ka qiyami lailatin. Keutamaan salat subuh berjamaah adalah seperti berdiri salat malam sepanjang malam. Allah memberikan keutamaan yang banyak sekali. Sesuatu yang tidak bisa kita capai, sulit kita capai, bisa kita lakukan dengan amalan yang sangat sederhana. Haji dan umrah misalnya. Berapa juta harus kita keluarkan, berapa hari harus kita anggarkan waktu. Ternyata bisa kita dapat hanya dengan berjamaah salat subuh. Tinggal di masjid itu setelah salat subuh sampai matahari terbit dan seterusnya. Padahal amal itu amal besar, ya. Ini semua harus dengan ilmu. Termasuk berdiri semalam, salat malam. Tentu ini amal yang tidak sembarangan, tapi bisa diraih hanya dengan berjamaah salat subuh. Yang terakhir, fadlu salatil isya'i fi jama'atin ka qiyami nisfi lailatin. Keutamaan salat isya berjamaah adalah seperti orang yang salat malam setengah malam. 1072. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: "Walau ya'lamuna ma fil 'atamati was-subh." Jika mereka mengetahui apa yang ada pada atamah. Atamah itu kegelapan. Yang dimaksud adalah isya, salat isya berjamaah di masjid. Was-subhi dan subuh. Apabila orang-orang itu tahu keutamaan salat isya dan subuh berjamaah di masjid, la atauhuma, pasti mereka akan. Pasti, enggak mungkin tidak. Pasti. Walau habwan, walaupun mereka tidak bisa berjalan dengan normal, bisanya cuman merangkak, hanya bisa merangkak. Tapi kalau tahu betapa luar biasa balasan bagi orang yang berjamaah salat isya dan subuh, pasti mereka mau melakukan walaupun merangkak. Allah takdirkan kita semua tidak tahu, ya. Maka banyak yang menyia-nyiakan. Dan nikmat bagi kita yang tahu, yang sadar. Kenapa? Tidak berdesak-desakan, ya. Nikmat bagi kita. Coba seandainya orang sekitar masjid kita ini, Bintaro ini tahu semua, ya, nggak kebagian kita, ya kan? Isya subuh nggak nyaman. Mungkin kita kebagian di teras, di konblok sana. Salah satu nikmat bagi kita, alhamdulillah. Cuma 3 saf, 4 saf, 5 saf, nyaman, enak, gak berdesak-desakan, ya. Bersyukur kita, ya. Kita diberi ilmu oleh Allah sehingga kita tahu, sehingga kita sadar. Maka kita melakukannya walaupun perah. Walaupun ada sesuatu yang sangat menarik hati kita, ya, kita tinggalkan untuk berjamaah salat isya, salat subuh dan lain-lain. Muttafaqun alaih. Hadis ini tidak dibawakan fawaidnya oleh beliau karena ini juga pengulangan dari 1033. Sekarang 1073.
Wa anhu qala ay an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa salatun athqala 'alal munafiqin. Tidak ada salat yang lebih berat bagi orang-orang munafik min salatil fajri wal isya, selain salat subuh dan isya. Salat yang paling berat bagi orang-orang munafik karena tidak kelihatan, gelap. Ya. Dan selesai salat subuh itu mereka zikir, mereka wirid terus. Itu masih ghalas. Ghalas itu remang-remang, masih gelap. Ya. Oleh karena itu keliru pendapat sebagian ikhwan hari ini yang mengatakan bahwa selesai subuh itu mestinya sudah terang. Tidak. Rasul dan para sahabat selesai melaksanakan sholat subuh itu istilahnya ghalas. Ghalas itu belum terang benderang, masih gelap. Ya. Nah, maka mereka mengambil keputusan untuk menunda sholat subuh. Ya, kawan-kawan yang terkena syubhat ini menunda sholat subuh sampai 20 menit, 30 menit. Ini menyelisihi sunnah. Kita dianjurkan untuk sikoh pada muadzin. Ketika muadzin mengumandangkan azan di masjid, sudah kita sikoh dengan dia. Berarti waktu sholat telah tiba. Kalau salah, dia yang tanggung. Nah, maka keliru kalau mengatakan ini belum saatnya, ini belum waktunya. Kita tunda 30 menit, kita tunda 40 menit. Ini menjadi pecah kaum muslimin. Dan itu sempat terjadi di beberapa daerah. Terkena syubhat. Ya. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka tahu apa yang terdapat dalam dua salat tadi, niscaya akan mereka akan datangi walaupun dengan merangkak, seperti hadis tadi. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Fadlu salati subhi wal isya'i fi jama'atin adi. Keutamaan salat subuh dan isya dengan berjamaah besar sekali keutamaan. Sebagaimana yang disebutkan tadi, sangat besar sekali. Kemudian yang kedua, yang terakhir, sekaligus ini hadis terakhir ya dari bab ini. Al-munafiqu yaqumu bil ibadati bi qumulin wa nafsin khabithatin. Orang-orang munafik itu melaksanakan ibadah mereka. Orang-orang munafik itu ya baca Al-Quran, ya sholat, ya puasa, ya jihad. Banyak dalil yang menyatakan orang-orang munafik melakukan itu semua. Tapi bi khumulin, malas, tidak semangat. Wa nafsin khabithatin, dengan jiwa yang tidak bagus, terpaksa, tidak ikhlas, riya. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah An-Nisa 142, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri salat, mereka berdiri dengan malas-malasan, berdirinya malas. Maka tidak boleh kita salat seperti berdirinya orang yang malas. Sering kita lihat saudara kita salat dengan sifat orang malas, ya. Gerakan takbirnya, sedekapnya kayak orang malas, ya. Sedekap di dada saja rasanya berat, malas melorot ke bawah, ya. Ini gerakan yang bid'ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Ya. Yura'unan nas, mereka riya, memperlihatkan amal-amal mereka kepada manusia.
وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka tidak ingat kepada Allah, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali saat bersama dengan manusia. Ketika sendiri tidak. 193 bab baru, babul amri bil muhafadhati ala salawatil maktubat wan nahyil akid wal wa'idil syadid fi tarkihin. Bab tentang perintah menjaga salat wajib 5 waktu dan larangan keras, ancaman keras bagi orang yang meninggalkannya. Di sini akan dibahas dengan panjang lebar oleh beliau kafirnya orang yang meninggalkan salat sekaligus bantahannya. Apakah betul meninggalkan salat itu kafir? Banyak ulama yang berpendapat seperti ini. Imam Ahmad, Ibn Baz, Utsaimin, ulama-ulama besar ini berpendapat tidak salat kafir keluar dari Islam, apapun alasannya. Ya, nanti akan dibahas. Beliau awali dengan suratul Baqarah 238. Qala Allah Ta'ala hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah oleh kalian salat-salat 5 waktu itu dan salat wusta. Salat wusta termasuk salat 5 waktu apa tidak? Iya. Kenapa disebut lagi? Apakah kalimat ini sia-sia? Mustahil. Allah berfirman dengan susunan kalimat yang sia-sia. Bukankah salat wusta, salat apa? Salat asar, pendapat yang paling kuat. Walaupun bukan satu pendapat, ada beberapa pendapat. Pendapat yang paling kuat salat asar. Apakah salat asar termasuk salat 5 waktu? Iya. Kenapa masih disebut? Nah, jawabannya untuk keutamaan. Tanazzalul malaikatu warruh. Makna dengan ayat ini, malam itu para malaikat turun, termasuk dan roh dan Jibril. Apakah Jibril termasuk malaikat? Iya. Kenapa tidak cukup dikatakan para malaikat turun? Berarti Jibril otomatis turun. Ini untuk menunjukkan keutamaan Jibril dibanding malaikat lain. Begitu juga ayat ini. Ayat ini ingin menunjukkan keutamaan salat asar dibanding salat-salat lain. Maka dikatakan hafidhu ala salawati was salatil wusta. Jagalah salat 5 waktu dan jaga pula salat asar. Tidak sia-sia, ada maksudnya. Ya. Wa qala ta'ala, At-Taubah ayat 5, wa in tabu wa aqamus salat wa atuz zakat. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat, membayar zakat, ada 3 syarat. Jika mereka bertaubat, lalu mendirikan salat, lalu membayar zakat, fa khallu sabilahum, lepaskan mereka, jangan dibunuh. Mafhum apa kira-kira? Mafhum? Muwafaqah apa mukhalafah? Ya. Mafhum? Mukhalafah. Jika mereka salat dan bayar zakat, lepaskan mereka. Bebas, terserah mau kemana, lepaskan. Berarti kalau tidak salat, tidak bayar zakat, gimana? Jangan dilepaskan. Jangan dilepaskan. Ya, ayat ini kan panjang. Ayat ini menceritakan bagaimana Allah menyuruh Rasul dan para sahabat memerangi orang musyrik. Dimanapun kalian dapati orang-orang musyrik itu, bunuh. Setelah bulan haram ini habis,
4 bulan kira-kira. Allah memberikan waktu 4 bulan kepada orang-orang musyrik, orang-orang kafir untuk keluar dari Makkah. Keluar dari Makkah. Sudah 4 bulan masih ada, bunuh. Haitsu wajadtumuhum, dimanapun kalian dapati orang-orang musyrik itu, bunuh. Ayat ini turun setelah Futuh Mekah tentunya. Setelah tidak ada lagi kekuasaan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan. Abu Sufyan sudah masuk Islam. Ya. Jahal sudah meninggal duluan, gugur dalam perang Badar. Habis kekuasaan kafir Quraisy, habis. Mereka diberi waktu 4 bulan untuk keluar dari Mekah. Mekah tidak boleh ada orang kafir di dalamnya. Dan ini aturan Allah, sunnatullah, maunya Allah seperti itu. Dan terlaksana. Mekah bersih. Akhirnya Mekah dan Madinah bersih dari orang-orang kafir. Non-muslim tidak ada. Sampai hari ini Rasul dan para sahabat telah menyelesaikan tugasnya, membersihkan non-muslim dari Mekah dan Madinah. Yang belum selesai apa? Wasiat Nabi SAW belum selesai di zaman Nabi. Apa? Membersihkan non-muslim kafir dari Jazirah Arab. Ini yang belum selesai. Ini bagian dari wasiat Nabi SAW. Aku disuruh untuk membersihkan Jazirah Arab dari non-muslim. Ini belum selesai. Ya. Dan nanti akan terjadi. Mustahil kan wasiat Nabi yang merupakan wahyu dari Allah tidak terlaksana. Nanti akan terjadi. Ya. Di zaman Imam Mahdi Muhammad bin Abdullah, namanya seperti namaku, nama ayahnya seperti ayahku, di mana tidak ada agama kecuali Islam. Tidak ada Yahudi, tidak ada Nasrani, tidak ada Majusi. Mereka masuk Islam atau dibunuh. Ya, nanti akan terjadi. Dan seluruh dunia. Ya, wasiat Nabi ini khusus Jaziratul Arab. Nah, mafhum mukhalafah dari ayat ini, jika mereka tidak sholat, tidak bayar zakat, maka jangan dilepas, bunuh. Ya. Karena ayat ini berbunyi, jika mereka bertaubat, sholat, bayar zakat, jangan ditangkap, bebaskan mereka mau kemana terserah. Berarti kalau tidak sholat, tidak bayar zakat, bunuh. Ya. Ayat ini salah satu dalil yang dipakai oleh Imam Ahmad, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, bahwa tidak sholat kafir, apapun alasannya. Nanti kita lihat pendapat ulama yang lain, termasuk Imam Syafi'i, termasuk Syalbani dan lain-lain, yang tidak mengkafirkan tarikus sholat, tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan sholat, kecuali menentangnya, menyatakan, meyakini bahwa sholat tidak wajib, sholat tidak perlu. Jelas ini kafir. Sepakat para ulama kalau yang berpendapat seperti itu, bahwa dia telah kafir. Hadis pertama 1074 An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amal apa yang paling mulia, yang paling utama, yang paling baik? Dijawab oleh Nabi, as-salatu ala waqtiha, salat di awal waktu. Tentu ini setelah
setelah imam. Maka yang ditanya oleh Ibnu Mas'ud ini dijawab oleh Nabi, amal apa? Amal apa? Amal ada dua, amalul qulub dan amalul jawari. Yang pertama amal hati, yang kedua amal jawari, amal anggota badan. Pertanyaan Ibnu Mas'ud ini dijawab oleh Nabi SAW, amal jawari, bukan amal secara keseluruhan. Jika Nabi menjawab amal secara keseluruhan, tentu jawaban ini salah. Yang benar apa? Apakah amal yang terbaik? Tentu Nabi akan jawab al-imanu billah, dan itu ada hadisnya. Itu ada hadis. Nabi ditanya, ya Rasul, amal apa yang terbaik? Nabi menjawab, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Kok beda? Yang benar yang mana? Dua-duanya benar. Kalau yang dimaksud itu amal secara keseluruhan, maka yang paling besar adalah iman, amal hati. Tapi kalau yang dimaksud itu amal jawarih, anggota badan, maka jawabnya adalah sholat. Ya. Amal hati terbesar adalah iman. Bahkan amal semuanya. Karena secara keseluruhan, secara umum, mana yang lebih besar? Amal jawarih apa amal hati? Jawabnya amal hati. Amal hati mengalahkan amal jawarih. Amal jawarih tertinggi salat. Amal hati tertinggi iman. Mana lebih tinggi? Salat apa iman? Tentu iman. Ya. Maka amal hati lebih tinggi dari amal jawarih. Nah, amal hati setelah iman adakah? Ada. Ada di bawah iman, tapi amal hati tidak terlihat dari luar. Tidak terlihat oleh orang lain. Apa misalnya? Ya, ikhlas. Apalagi? Zuhud. Apalagi? Sabar. Banyak. Ya, qanaah. Ini semua tidak terlihat. Ada di hati. Diamalkan oleh hati. Dan itu besar sekali. Zuhud, qanaah, sabar, ikhlas, ini amal yang sangat besar. Setelah itu apa ya Rasul? Setelah sholat tepat waktu, jawab oleh Nabi, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Bakti kepada orang tua merupakan amal besar, amal seluruh para nabi, para rasul, para sahabat. Bahkan ada seorang tabi'in yang tidak bertemu dengan Nabi SAW, tidak terkenal meriwayatkan ilmu, tidak masyhur dengan ilmunya, tidak seperti Atha bin Abi Rabah, Mujahid, Tawus, Hasan Basri, Masruq dan lain-lain yang terkenal dengan ilmunya para ulama. Dia tidak, tapi namanya disebut oleh Nabi SAW. Sementara yang saya sebut tadi, para ulama-ulama tabi'in ini tidak disebut namanya oleh Nabi SAW. Kenapa? Karena dia sangat berbakti kepada ibu. Siapa namanya? Wais al-Qarn. Sampai ditunggu-tunggu oleh umat. Setiap kali ada rombongan dari Yaman, ditunggu-tunggu oleh umat. Siapa di antara kalian yang bernama Wais? Siapa di antara kalian yang bernama Wais? Umar yakin betul sabda Nabi SAW, tidak mungkin omong kosong, dan betul Allah pertemukan Umar dengan Wais. Dan Umar sempat minta doanya. Keutamaan yang besar sekali. Dari mana? Dari segi ilmu tidak, jihad tidak, tapi berbakti kepada orang tuanya, kepada ibu. Ya, amal yang sangat besar. Dan banyak para ulama menunda dan rela tidak keluar dari negerinya.
seperti Khatib Al-Baghdadi dan ulama-ulama lain tidak keluar dari negerinya, mencari ilmu di negerinya saja. Jadi dicatat oleh para ulama, karena akan dipertanyakan kenapa rata-rata para ulama itu keluar dari negerinya untuk mendatangi para ulama mencari ilmu. Ini kok tidak di kotanya saja? Rupanya alasannya adalah menunggu ibunya, ya, tidak mau meninggalkan ibunya, orang tuanya, dan orang tuanya ingin ditunggu oleh anaknya ini. Ya, ini alasan yang sangat tepat. Ya, bukan anak istri, bukan. Anak istri tinggal. Ketika nafkah dicukupi sudah. Ya, tidak ada taat kepada anak istri, tidak ada. Yang ada adalah taat kepada orang tua, taat kepada ibu. Ya. Qultu thumma ay. Setelah itu apa ya Rasul? Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah, li'i'la'i kalimatillah wa libtigha'i mardatillah. Dengan tujuan untuk meninggikan kalimat Allah, mencari ridha Allah, bukan yang lain. Banyak dari jihad itu mempunyai niat lain. Tidak. Jadi li'i'la'i kalimatillah. Sebagaimana hadis-hadis awal dulu tentang bab niat. Ya, Nabi ditanya tentang orang yang berjihad karena syaja'ah, keberanian, hobinya perang. Ada pula yang berjihad karena hamiyah, membela sukunya, membela bangsanya, membela keluarganya. Mana yang fi sabilillah? Dijawab oleh Nabi, man qatala litakuna dinullahil ula. Siapa yang berperang dengan niat agama Allah itu menjadi tinggi, kalimat Allah itu menjadi tinggi, dialah fi sabilillah. Ya, jihad fi sabilillah. Jadi niatnya li'i'la'i kalimatillah. Tidak ada fawaid dari hadis ini karena juga pengulangan. Sekarang kita teruskan 1075. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Islam ini dibangun di atas 5. Yang dimaksud 5 perkara, 5 hal, yaitu syahadati an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah ini kalimat tertinggi, yang dengan kalimat ini seseorang diselamatkan dari neraka. Yang dengan kalimat ini, kartu ini, satu bitokoh ini, Allah mengampuni dosa orang yang luar biasa banyak dosanya. 99 gulung. Satu gulungan ketika dibentangkan sejauh mata memandang. Isinya dosa semua. Catatan di dalam tulisan itu semuanya berisi dosa. Sejauh mata memandang 99 kali lipat. Semuanya diampuni oleh Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Sangat terkenal dengan hadis bitoqah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhir da'wana alhamdulillah.